Halo, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai seorang advokat di dalam menangani berbagai macam kasus hukum, baik secara perdata maupun pidana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Mempolisikan Orang yang Tidak Bayar Hutang. Topik ini sengaja saya bahas karena permasalahan ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan sesuai dengan misi channel saya ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan hukum kepada masyarakat. Maka topik inilah yang saya angkat untuk dibahas. Hutang piutang adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya antara yang meminjamkan uang atau kreditor dengan peminjam, yaitu debitor, menuangkan kesepakatan hutang piutang tersebut dalam sebuah perjanjian bawah tangan ataupun akta notaril, bahkan ada juga yang hanya secara lisan. Selama debitor selalu taat untuk membayar hutang-hutangnya tersebut secara mencicil atau melunasi langsung sesuai dengan jatuh temponya, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika debitur sudah tidak mau membayar hutang-hutangnya, maka akan timbul masalah. Banyak orang yang sering datang dan konsultasi ke saya dan bertanya, apakah debitur yang tidak membayar hutang bisa dilaporkan ke polisi dan dipidana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa sengketa hutang piutang tidak boleh dipidana penjara. Jadi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Namun demikian dalam prakteknya, beberapa sengketa utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah justru malah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tentu saja melaporkan atau membuat pengaduan ke polisi adalah hak warga negara. Dan polisi tentu saja harus memproses laporan atau pengaduan tersebut. Hanya saja mereka juga mempunyai pertimbangan dan alasan hukum untuk mengkaji laporan tersebut. Apakah bisa diterima atau tidak? Jika ada unsur-unsur pidananya, pasti akan dilanjutkan prosesnya. Namun, jika tidak ada, maka laporan tersebut tidak akan diproses. Lantas, kriteria debitor seperti apakah yang bisa dilaporkan? Di sini dapat saya jelaskan bahwa substansi dari tindak pidana penggelapan dan penipuan tentu saja berbeda dengan substansi sebuah perjanjian yang merupakan suatu perbuatan hukum perdata. Prinsip hukum perjanjian adalah ketika debitor tidak bisa membayar hutangnya, maka kreditor harus mengajukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji. Dasar hukumnya pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata. Jadi, jika kita berpedoman pada pasal ini, maka debitor tidak bisa dilaporkan ke polisi. Lantas, debitor yang bisa diproses pidana itu harus debitor yang seperti apa? Seorang debitor yang bisa diproses pidana harus memenuhi syarat-syarat, yaitu pertama adalah harus ada perbuatan atau actus reus. Dan yang kedua, debitor harus memiliki niat jahat atau mens rea. Dalam kasus hutang piutang, perbuatan dan niat jahat yang dimaksud di sini adalah seperti debitor, ya, seperti debitor sengaja memiliki niat untuk tidak mengembalikan hutangnya dengan dasar bukti bahwa kreditor pernah menagihnya. Dan hal-hal seperti ini merupakan tugas dari kepolisian untuk mengkajinya lebih dalam. Dan jika memang
terdapat perbuatan dan niat jahat yang dilakukan oleh debitur, maka hal ini bisa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Namun, jika polisi tidak dapat menemukan hal tersebut, maka laporan pasti tidak akan diproses lebih lanjut. Dan akhirnya, perkara perdata berupa wan prestasi dapat dilaporkan pidana dengan memenuhi beberapa unsur, yakni apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Debitur seperti inilah yang bisa dipidana. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa sengketa utang piutang tidak bisa dipidana, menurut hemat saya itu berlaku hanya bagi mereka yang sudah tidak memiliki harta sama sekali. Namun, bagi debitur yang masih memiliki harta namun tidak mau membayar, maka debitur seperti inilah yang bisa dipolisikan alias dipidana. Demikian sedikit pembahasan saya dalam topik kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa sekalian. Terima kasih dan salam berbagi.